Gimana Pak Dani? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak Dani sudah meluangkan waktu sebentar. Sama-sama. Jadi yang harus Pak Dani ingat bahwa supervisi ini bukan saya ingin mencari kesalahan Pak Dani atau Iya. dari Pak Dani ya. Iya Pak. Tapi ini semata-mata supaya pembelajaran di kelas nanti bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak. Jadi mari kita ngobrol santai saja ya Pak ya. Siap. Terima kasih juga Pak atas pendampingannya. Saya juga merasa senang bisa berbagi rencana pembelajaran dengan Bapak. Saya ingin mengkonfirmasi dulu, ini pelajaran IPAS ya? Iya betul. Saya lihat di RPM ini pelajaran IPAS tentang ekosistem ya? Iya betul Pak. Nah, ekosistem Pak. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak rancang pada tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksinya Pak? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba memaparkan apa yang barusan Bapak pertanyakan. Ya. Untuk tahap memahami, mungkin siswa saya harapkan bisa mengidentifikasi Pak komponen-komponen ekosistem, baik itu biotik maupun abiotik, Ya. melalui pengamatan dan diskusi. Untuk tahap mengaplikasikan, saya membuat model yang sederhana Pak, membuat model pembelajaran sederhana, yaitu dengan rantai makanan dari hasil pengamatan ekosistem di sekitar sekolah. Oke. Lalu pada tahap refleksi, siswa dapat menyadari Pak, harapan saya siswa dapat menyadari dan menuliskan peran mereka dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Itu begitu Pak. Oke, bagus sekali Pak ya. Tiga aktivitas apa saja yang akan dilakukan siswa di tiap tahap itu Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak. Pada tahap memahami, mungkin Pak, siswa akan mengamati gambar dan video video tentang ekosistem. Ya. Mungkin nanti juga saya akan coba menampilkan atau membuka YouTube juga untuk bisa anak-anak tonton gitu Pak. Oke. Mereka bisa bertanya juga, tanya jawab tentang ekosistem komponen biotik atau abiotik. Kemudian mereka juga menuliskan hasil pengamatannya di LKPD Pak. Itu untuk tahap mengamati. Kemudian untuk tahap mengaplikasikan Pak, mereka akan mengamati ekosistem di taman sekolah Pak. Karena kebetulan taman sekolah kita kan luas Pak ya. Ya. Jadi bisa dijadikan anak-anak ya dimanfaatkan saat yang ada Pak. Betul. Dan lebih kontekstual gitu. Iya betul Pak. Mereka membuat juga model rantai makanan sederhana dengan kertas dan gambar Pak ya. Kemudian mempresentasikannya hasil tersebut dalam kelompok mereka masing-masing. Nah, sedangkan untuk tahap refleksi, siswa akan mengisi lembar refleksi tentang pentingnya ekosistem Pak. Diskusi kelas tentang cara menjaga lingkungan juga, kemudian membuat komitmen tindakan sederhana. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya menjaga kebersihan kelas gitu ya, atau mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Itu mungkin Pak. Wah, aktivitasnya sudah jelas ya Pak ya? Ya, untuk betul, setiap Pak. tahapnya. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, media atau alat apa yang akan Bapak gunakan nanti di kelas Pak? Oke. Untuk media yang saya gunakan Pak, saya mencoba untuk menggunakan poster ekosistem Pak. Poster ekosistem. Ya, itu pertama. Kemudian video pembelajaran juga dari internet Pak. Ya. Nanti mungkin saya akan coba, tadi saya katakan akan mencoba membuat videonya serta KPD Pak. Dan kemudian untuk praktek membuat model rantai makanan, saya minta anak-anak menggunakan bahan sederhana Pak. Apa saja bahannya Pak? Bahannya itu seperti kertas gambar, dan lain itu yang bisa terjangkau oleh anak-anak lah. Bagus. Nah, bagus sekali Pak. Lalu untuk menilai ketercapaian pembelajaran, asesmen formatif apa yang akan Bapak gunakan dan hasil apa yang Bapak harapkan nanti Pak? Oke. Untuk asesmen formatifnya Pak berupa kuis singkat untuk uji pemahaman konsep, kemudian lembar observasi saat anak-anak membuat model rantai makanan tersebut. Kemudian lembar refleksi juga. Nah, untuk harapan saya Pak, anak-anak ini mampu menjelaskan komponen ekosistem Pak, membuat rantai makanan dengan benar dan menuliskan refleksi yang menunjukkan kesadaran mereka tentang menjaga lingkungan. Itu format dan harapan saya ke depan buat anak-anak. Oke, baik Pak. Kalau begitu untuk observasi besok, bagaimana yang Bapak ingin saya fokuskan agar misalkan agar kita bisa berefleksi lebih dalam lagi? Oke.
Untuk fokus hari besok Pak, kita coba untuk membuat aktivitas di diskusi Pak. Diskusi Terus? dan presentasi kelompok. Jadi dua ya. Iya, dua. Saya juga ingin melihat sejauh mana anak-anak tersebut aktif berkolaborasi di kelompok tersebut Iya. dan menyampaikan pemahaman mereka Pak di diskusi itu. Baik. Akan saya catat ya Pak ya. Siapa? Saya sangat mengapresiasi perencanaan Bapak, terutama ada kegiatan observasi, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian ada refleksi anak-anak tentang menjaga lingkungan. Oh, itu luar biasa Pak ya. Iya, makasih. Saya yakin pembelajaran nanti akan berjalan berkesadaran, Amin. bermakna dan mengembalikan saya. Nah, semoga anak-anak semakin semangat belajar itu pasti Pak ya. Siap, amin Pak. Terima kasih banyak Pak atas dukungan dan apresiasinya. Saya juga lebih percaya diri Pak sekarang untuk melaksanakan pembelajaran ini, khususnya di pelajaran ini. Selamat nanti untuk melaksanakan pembelajaran Siap. kelas. Nanti saya akan datang ke kelas bawah untuk Siap. melakukan Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Siap Pak. Oke. Tadi terima kasih sudah mengizinkan saya untuk hadir di kelas Bapak tadi ya. Iya, sama-sama Pak. Saya senang bisa melihat anak-anak belajar bersama, kolaborasi, berdiskusi. Nah, sekarang mari kita refleksikan prosesnya Pak ya. Iya, siap Pak. Tujuannya supaya Bapak bisa semakin percaya diri, kemudian jadi supaya pembelajaran berikutnya semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, siap Pak. Saya siap untuk berdiskusi Pak. Menurut Bapak, bagaimana keberhasilan aktivitas siswa dalam tahap memahami, kemudian mengaplikasikan dan refleksi tadi Pak? Oke, makasih Pak. Setelah kemarin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran ke siswa, pada tahap memahami sebagian besar siswa dapat mengidentifikasi komponen ekosistem dengan baik Pak. Pada tahap mengaplikasikan, mereka antusias Pak membuat model rantai makanan. Ya, walaupun ada beberapa kelompok yang masih bingung juga Pak untuk mengaplikasikannya, mungkin karena kurang pahamnya mungkin Pak, yang harus dikerjakan oleh mereka. Kemudian untuk tahap refleksi Pak, anak-anak ini cukup jujur Pak menuliskan komitmen menjaga lingkungan. Masih ada yang masih singkat jawabannya gitu Pak, tidak terlalu banyak gitu, tapi saya memberikan apresiasi kepada mereka yang meskipun ya jawabannya singkat juga. Bagus sekali Pak. Lalu setelah tadi Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam mendukung ketiga tahap tersebut? Oke, terima kasih Pak. Di tahap memahami Pak, ada dua anak Pak yang masih kualitas membaca di instruksi di LKPD ini masih kesulitan Pak. Ya, masih kesulitan. Karena mungkin dua anak ini ya mungkin kurang memahami atau mungkin beliau kurang meneliti akan tulisan yang dimaksud gitu. Nah, untuk tahap mengaplikasi mereka terasa kurang Pak. Mereka anak-anak yang Kurangnya apa? kurangnya anak-anak ini karena anak-anak ini sangat asik menggambar Pak. Ya, asik menggambar. Jadi karena iya betul seperti itu Pak. Kurang. Nah, untuk merefleksikannya tantangan membuat anak menuliskan pikiran mereka secara lebih lengkap, tidak sekadar 1-2 kata Pak. Jadi saya berharap mungkin nanti kedepannya anak-anak bisa merefleksikannya dalam beberapa kalimat lah atau beberapa kata gitu, tidak hanya 1-2 kata saja gitu Pak. Nah, kalau begitu menurut Bapak ide kreatif apa yang bisa Bapak pikirkan untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Oke, terima kasih Pak. Untuk mengatasi tantangan yang tadi Pak, mungkin saya akan mencoba untuk membantu anak tersebut dalam kesulitan membaca. Saya mungkin caranya saya sudah
bisa menyiapkan gambar atau simbol yang memudahkan mereka untuk mencerna isi dari instruksi yang tadi saya sebutkan, instruksi pembelajaran tadi. Nah, untuk kegiatan mengaplikasikannya saya bisa memberi batas waktu yang jelas Pak, bertahap ya. Jadi ada batasan waktu di Ya, waktu. ya di waktu ada ritmenya Pak, ada ritme waktunya untuk bisa mereka mencerna apa yang ditugaskan oleh kita sebagai guru. Kemudian untuk refleksinya Pak, saya ingin menggunakan contoh jawaban yang singkat Pak, supaya anak punya gambaran bagaimana cara menuliskan refleksi itu gitu Pak. Oke, luar biasa Pak. Ide-idenya praktis sekaligus juga solutif. Kalau bicara lebih luas, nah kebutuhan pengembangan apa yang Bapak rasakan ketika menekan pembelajaran mendalam di kelas ini Pak? Oke, yang saya butuhkan saat ini Pak, memperbanyak referensi Pak. Ya, referensi Tentang apa, Pak? tentang metode refleksi kreatif untuk anak SD. Karena anak SD ini memang memerlukan sekali, khususnya mungkin bagi saya, memerlukan sekali bahan referensi untuk coba meng-create anak-anak, khususnya anak SD di kelas saya. Kemudian kadang juga saya bingung bagaimana cara membuat anak-anak benar-benar menemukan pengalaman belajarnya, bukan hanya mengulang materi saja. Tapi saya berharap dengan referensi yang bisa membangkitkan semangat anak-anak. Baik Pak Dani, saya sangat mengapresiasi keberhasilan Bapak tadi di kelas. Anak-anak yang sedang antusias, ada yang dan mampu bekerja sama. Siapa? Saya perhatikan saat diskusi Bapak selalu mendekati kelompok yang agak pasif dan memperjuangkan dengan teguh. Nah, itu sangat bagus Pak ya, pertahankan. Itu sangat membantu mereka, jadi mereka merasa dikenal juga di sini. Kemudian saran saya untuk mendukung refleksi lebih bermakna, Bapak bisa mencoba metode refleksi bergambar Pak. Ya, siapa? Di mana nanti anak menggambar apa yang mereka pahami dari episode, lalu menuliskan satu kalimat atau sederhana. Ya. Dengan begitu anak-anak nanti yang kesulitan menulis tetap bisa mengekspresikan pemikirannya. Saya yakin dengan langkah-langkah kreatif yang Bapak siapkan tadi, pembelajaran berikutnya akan semakin berkesadaran dan Oke, insya Allah. Terima kasih banyak Pak atas apresiasi juga supportnya. Saya merasa semangat Pak mencoba ide-ide baru ini, khususnya mungkin refleksi bergambar yang tadi Bapak sarankan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik. saya percaya Pak Dani pasti bisa. Terima kasih atas kebutuhan Bapak hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran selanjutnya Bapak bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas support dari Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak.